Pesmania, balik lagi dengan saya Teguh Dinata, aka Pandaman. Kali ini kita akan membahas bagaimana uniknya sebuah formasi dari Maestro Pirlo, di mana dia hanya membutuhkan satu orang bek tengah saja. Wow, sepertinya belum pernah ada pelatih PES Mobile 2021 yang dimasukkan oleh Konami dari 2017 dari versi resminya di Indonesia. Belum pernah ada pelatih yang berani menggunakan hanya satu CB saja. Pirlo lah yang memulainya, sangat unik dan sangat out of the box. Nah, bagaimana pola bermainnya? Sebelum kita masuk ke pola permainannya, kita harus paham dulu bagaimana tipikal-tipikal player yang biasa digunakan oleh Pirlo. Karena itu sangat penting biar kamu paham bagaimana pola bermainnya. Pertama, untuk kiper, biasanya Juventus itu membawa kiper yang ofensif, lalu satu tipikal build up di sini dan dua LB-RB itu fullback yang ofensif. Lalu untuk bagian tengah ada prolific winger, winger maksudnya. Ada orkestrator, ada box to box, ada goal poacher. Di sini lebih banyak prolific winger, ada 3 orang dan box to box 2 orang karena akan lebih padat di tengah dan bermain di bagian luar lapangan. Nah, lalu kita lihat juga bagaimana tipikal Pirlo ini pada saat dia melatih. Di sini tertulis 3-3-2-2 formasi ini ya. Nah, untuk attacking style-nya itu position game dan build up-nya adalah short pass, tiki-taka 1-2. Kalian terserah nyebutnya apa. Nah, dan attacking area-nya berpusat pada tengah. Beginilah cara untuk pergerakan tanpa bola formasi ini. Teman-teman bisa perhatikan. Formasi ini sangat unik sekali karena ketika menyerang rame sekali, ketika bertahan juga sebenarnya bakal rame seperti ini. Ketika menyerang, prolific yang ada di pinggir lapangan itu akan membantu ke depan. LMF sama RMF-nya akan membantu ke depan. Dan si CF di 2 itu akan sedikit mundur ke belakang sama seperti ini polanya. Dan bagaimana ketika memegang bola? Memegang bola, maka ini senternya tadi adalah di tengah. Maka 3 orang tadi CMF dan DMF akan berperan penting untuk memainkan bola, untuk mengalirkan bola ke kanan, ke kiri, dan ke belakang, ke depan. Nah, seperti ini. Teman-teman lihat saja polanya. Nah, di situ 3 orang sebagai kunci untuk membuka ruang dan 1 orang prolific winger yang biasa main di pinggir lapangan, maka akan langsung masuk ke pinggir sana meminta bola dan memberikan ke tengah. Begitu ya, teman-teman. Nah, ini bagaimana ketika diserang sama lawan? Karena satu CB, biasanya kita akan khawatir terkena counter attack atau serangan tiba-tiba. Ya, itu akan sangat rentan sekali. Namun, ketika lawan menyerang dengan pola 1-2 juga, biasanya seperti 4-3-3 atau 4-2-1-3, maka bola itu akan berhenti pada garis lini DMF-mu saja biasanya. Nah, dan kemudian kembalikan pola kamu seperti biasa, gunakan short pass 1-2 dan dibaringin dengan umpan-umpan panjang ke depan. Seperti pola yang ada saya buatkan di sini. Nah, seperti itu polanya sebelum kita main. Itu biasanya kalau saya harus membuat polanya dulu biar win streak-nya banyak. Jangan kalah-kalah terus nanti alasan script gitu ya. Memang script bakal ada, nanti akan kami bahas tentunya. Nah, ini game pertama saya menggunakan formasi 1 CB, saya menang 1-0 dengan keunggulan berapa persen tadi. Ini game kedua saya draw dengan keunggulan 57% pemegang bola. Dan game ketiga saya menang lagi dengan skor 2-1. Game keempat saya menang lagi dengan skor 2-0. Penguasaan bola saya selalu menang ya teman-teman dengan formasi ini. Game kelima saya menang lagi 2-1. Wah, win streak nih. Yang keenam nih, 3-1 saya menang padahal Barcelonanya menggunakan 5 back. Dan ini game yang keberapa nih? Ke-7 dan ini game ke-8 yang terakhir saya tidak sama sekali kalah menggunakan formasi ini. Nah, coba kita perhatikan bagaimana pola saya bermain nih teman-teman. Ini cuplikannya dari semua 8 permainan yang saya mainkan tadi. Nanti akan saya bermain di akhir video ini bagaimana full matchnya. Nah, jika ingin melakukan tiki-taka ala sayap, ala Pandaman, maka kamu harus paham dulu rulesnya segitiga ya teman-teman ya. Agar memberikan ada ruang yang bisa oper-operannya lebih gampang dan sesekali gunakan operan jauh. Nah, teman-teman perhatikan. Tiki-taka langsung operan jauh, maka goal poacher seperti Morata juga gampang membuat gol. Nah, ini game kedua. Serangan bukan hanya dari striker kamu saja, tapi bisa dari sisi LMF, bisa dari CMF-mu untuk membantu serangan seperti ini. Nah,
Di sini CMF saya yang bikin gol malah. CMF atau DMF nih, Ben Catur. Nah, dia bisa bikin gol juga. Jadi tidak hanya menopang pergerakan aliran bola saja. Itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya formasi ini sangat luar biasa, sangat unik. Nah, lihat lagi di sini teman-teman, saya membuka ruang dari tengah lapangan, bukan dari bagian lini bertahanmu. Bahaya kalau seandainya gagal, apalagi menggunakan satu CB. Lawan juga biasanya kalau terkena passing-passing 1-2 cepat gini akan coba mengikuti dan terjadilah kesalahan. Maka kamu manfaatkanlah kesalahan-kesalahan seperti itu. Tapi ingat kembali, pelajari dulu tipikal menggunakan short pass 1-2 yang baik, dan harus paham sebanyak mungkin kamu memegang bola, maka sebanyak itulah kemungkinan kamu akan kehilangan bola dan melakukan kesalahan. Oke, kelemahan pada formasi ini sudah pasti counter attack dengan operan yang jauh, dan dikarenakan hanya satu CB saja, maka jika direbut wassalam lah, sudah bye-bye tuh gol kiper kamu akan langsung kebobolan seperti ini. Susah ngejarnya karena sudah tidak ada backup si De Ligt di belakang. Ini game keberapa, ketiga atau keempat. Nah, ketika formasi ini bertahan, maka formasi akan menjadi tengah sejajar, 5 orang di tengah-tengah situ dan 3 tetap menjadi back. Fullbacknya meskipun ofensif, dia tidak akan terlalu maju karena sudah tertahan sama lini LMF dan RMF. Nah, dan dimana mau diserang dari lini manapun, lawan akan kesulitan karena padat sekali formasi ini di bagian tengah-tengahnya. Ya, jadi kalau seandainya lawan itu tidak bisa melewati garis tengahmu, maka aman-aman saja si CB yang ada di belakang satu orang. Meskipun dia sendiri, dia slow-slow aja. Mungkin De Ligt kali ini saya mainkan 8 kali, dia bisa sambil ngopi kali ya. Golnya cuman paling 1-2 gol doang saya kebobolan. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini bagaimana pola saya bermain. Teman-teman bisa ikuti nanti setelah maintenance, bakal ada lagi matchday ya. Tim preset menggunakan Juve harusnya masih ada. Jadi teman-teman pasti cukup main 4 kali di masing-masing matchday preset, jadi udah dapat 100 koin. Gampang kan? Nah, seperti ini juga. Gagal kamu membangun serangan, maka ingat tutupi ruang operannya atau kejar aja playernya, jangan kejar bolanya. Karena bahaya seperti ini nih, kalau kamu nggak nutupi ruangnya, udah keoper tadi dan gol gitu ya teman-teman. Kamu kejar bola, maka inilah yang terjadi. Gampang sekali tuh di ujung, si Mane tinggal shoot doang. Nah, ingat rulesnya. Jika ingin bangun serangan, maka bermainlah di bagian CMF atau DMF-mu, lini bagian tengah. Jangan main di lini belakang. Boleh sesekali, tapi jangan keseringan. Karena kalau gagal, wassalam sudah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Bagian tengah saya lah yang mengatur serangan harus kemana. Sesekali umpan jauh, sesekali umpan 1-2. Di selang-seling. Untuk long pass bisa nggak bang? Bisa juga. Kembali lagi, apakah momen itu pas? Kalau tidak pas ya buat apa? Jangan long pass, nanti kamu bakal kehilangan bola. Intinya mah tetap tenang dan fokus, itu kunci agar permainan operan 1-2 pendek itu bisa berhasil. Karena kalau tidak tenang, operannya pun akan kemana-mana, ngaco, dan sudah jelas kamu akan kehilangan bola. Gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini, santai saja. Lihat tuh, pemainnya langsung mundur semua. Meskipun 3 tuh, backnya 1 doang tuh De Ligt tuh, sisanya LBRB. Formasi unik ini memang diperuntukkan serangan balik cepat juga teman-teman. Padat di tengah berfungsi ini, fungsi dari padatnya di tengah, 5 orang di tengah situ, adalah untuk memotong bola dari serangan counter attack lawan yang sangat cepat. Itulah kenapa dia padat di tengah. Jadi tidak usah khawatir meskipun hanya 1 back saja. Nah, seperti ini. Kita juga bisa mengcounter, namun gagal di sini di long pass. Tenang saja, long pass gampang sekali untuk mengatasinya. Tuh. Nah, di sini tenang ya guys ya. Bahaya. Nah, kita buka dan manfaatkan lebar lapangan. Kita mainkan kanan kiri, jangan fokus saja di bagian tengah gitu ya teman-teman. Nah, di sini jenderal lapangannya Ben Catur, tadi box to box dan dibantu sama Arthur yang bertipikal orkestrator ya teman-teman. Nah, ini diserang terus dari sisi luar. Cuman saya mampu bertahan juga di sini. Oke. Di sini dikasih
Nah, yang ketika Liverpool ini agak kesulitan saya untuk membobolnya karena dia menggunakan 4-3-3 kalau tidak salah ya. Atau sudah ganti 4-3-1-2 si Jurgen Klopp di sini. Dia bermainnya 1-2 juga sama mirip dengan tipikal yang bermain slow. Jadi saya juga harus lebih berhati-hati karena dia selalu membuka ruang di sini. Nah, mantap sekali. Cuman beruntung juga di sini gamenya saya bisa bikin gol dari operan jarak jauh seperti ini. Nah, karena dia tadi fokusnya operan 1-2-1-2, kita langsung kasih operan jarak jauh dan boom, gampang sekali. Morata tidak selawak di dunia asli, sangat bagus apalagi dijadikan cadangan. Dia super subnya bagus sekali. Nah, ini game ke berapa ya? Ke-6 apa ke-5? Formasi ini ada di semua lini. Jadi manfaatkan lebar lapangannya seperti yang saya sebutkan tadi. Formasi yang memanfaatkan lebar lapangan itu sama seperti si Bayern Munchen, terus PSG yang dimana ada LMF, ada RMF, dimana harus menggunakan sisi luar lapangan. Nah, seperti ini teman-teman. Cara bukanya, jangan pernah berpikir fullback ofensif ini akan auto maju. Untuk formasi ini, LB dan RB-nya entah kenapa Konami mendesainnya tidak akan terlalu maju karena sudah ada LMF dan RMF. Saya juga tidak tahu, mungkin nanti bisa kita calling si Konami datang ke podcast kita gitu ya. Oke. Nah, beruntung di sini long pass kayak tadi long pass gaskan. Tutorialnya udah ada. Nah, ketika diserang dari sisi luar, maka semua pemain tengah itu akan mundur memadati bagian tengah pertahananmu seperti ini. Seperti yang saya udah bilang juga tadi di awal, tapi inilah teori praktek sebenarnya. Nah, tinggal counter attack gampang, apalagi Dybala tuh, mantep. Dybala kencang sekali di sini, nggak bisa dikejar tadi. Oke, kita buka ruang lagi di sini. Jika bertemu formasi 4-2-3-1 seperti Munchen ini, maka akan kesusahan membuka ruang karena pada dasarnya formasi yang seperti ini bertipikal mirip. LMF dan RMF-nya akan maju dan mundur membantu pertahanan maupun serangan dari formasimu. Itu ya teman-teman. Jadi memang agak kesusahan membuka ruang ketika ketemu formasi yang seperti ini. Nah, saya bermanfaatkan lapangan, benar-benar main luar, tapi orkestratornya itu tetap di bagian tengah. Kanan ke kiri itu hanya biar membuka ruang mana yang kosong. Itu fungsinya ya teman-teman. Nah, Kimmich membawa di sini, dikasih ke Goretzka kasih ke belakang Kimmich. Ini mantap juga nih. Lawan saya menggunakan Munchen 1-2 operannya, tapi De Ligt ada di belakang, santai aja. De Ligt meskipun sendiri, mantap nih, Dybala sprintnya kencang sekali, mantap guys. 2-0 di sini. Oke. Nah, bola-bola seperti ini agak susah untuk menahannya ketika diserang untuk formasi 1CB ya, bola-bola operan panjang seperti yang tadi. Nah, fix seperti ini juga, lemah formasi ini terkena operan jarak jauh atau terobosan secara langsung seperti tadi. Gampang sekali dibobolnya karena udah lininya kosong, tidak ada persiapan dari lini tengah untuk mundur ke belakang. Dan CB-nya juga satu dan lebar juga antara CB dan LB-RB. Versus 3 CB dan LBRB makanan untuk formasi Pirlo kali ini. Kenapa? Karena kalau sekali nyerang 5+2 ada 7 pemain yang akan maju di depan membuka ruang. Itu ya. Jadi adu-aduan siapa player paling banyak aja nih di lini pertahanan lawan tuh. Nah, kadang LBRB-nya pun sesekali akan saya majukan untuk membantu serangan seperti ini, untuk membuka ruang. Karena padat sekali yang kalau menggunakan 5-2-3 seperti formasi Barcelona yang kali ini. Sayangnya Barcelona dan Juventus gagal memasuki tahap selanjutnya di Liga UCL. Dan untuk pertama kali kalau tidak salah 2004 sampai 2021 untuk pertama kalinya tidak ada Messi dan Ronaldo di Liga Champion. Dengan tidak adanya dua player tersebut di Liga Champion di 8 besar nanti, apakah itu pertanda sudah habis era mereka? Ya, kita tidak tahu. Kita kembali ke formasi ini. Kita jangan bahas Messi sama Ronaldo lagi. Kita bahas bagaimana formasi ini. Nah, jadi lupa saya kan mau bahas apa lagi. Nah, di sini kamu intinya bermain dengan cara operan 1-2 santai seperti ini. Lihat saja polanya. Nah, tuh gampang sekali kan? Apalagi ketemu player yang tidak bisa menahan CB-nya untuk tetap berada di posisinya, atau yang
ketemu player yang CB-nya suka maju. Nah, kamu pasti bakal suka banget menggunakan formasi ini karena kamu buka ruangnya oper 1-2-1-2 dulu. Otomatis player lawan akan mencoba untuk maju. Sampai di sini nih saya ketemu MU. Mohon maaf kebantai 4-0 nih MU nih. Jadi Manchester itu is blue atau Manchester is red? Nah lo, kemarin siapa nih yang beberapa hari ya di pucuk tiba-tiba jatuh deh ke bawah. Dan ternyata kali ini Manchester is blue. Ayo lo, siapa pendukungnya di sini? GGMU atau Manchester biru? Nah, kita balik lagi ke sini. Ini game terakhir saya. Kalau teman-teman perhatikan saya, rating saya cuma 1160 karena menang terus secara beruntun 8 kali, draw 1 kali ya. Tadi berarti 7 kali menang. Maka rating saya juga naik langsung menjadi kalau tidak salah 1200-an. Lumayan lah. Nggak kena skrip. Dan skrip lagi rame ya, nanti akan kita bahas dengan youtuber-youtuber lain. Tunggu saja. Nah, ini cuplikan saya bermain full match-nya ya teman-teman ya. Di sini saya sudah mencoba apakah LB dan RB ini bisa diganti menjadi CB posisinya. Ternyata tidak bisa. Tadi saya maunya mencoba 3 CB, ternyata tetap hanya bisa menggunakan 1 CB. Jadi tidak bisa dipaksakan seperti tahun 2017, 18, 19 di mana LB RB bisa kita jadikan CB gitu ya teman-teman ya. Kayak di sini tadi saya ketemunya ratingnya hanya cuman beda 2 poin saja ya teman-temannya. Ya biar nggak dibilang dia kan ratingnya di bawah abang, ya jelas kalah lah. Ya rating mah cuman sebuah angka, tapi kalau ratingnya sudah 1300, 400 sudah bisa dipastikan dia punya skill lah setidaknya. Oke ya teman-teman, tapi attitude nggak tahu tiba-tiba dia main script atau matiin data ya nggak tahu ya teman-teman. Nah, di sini saya membuka ruang dari tengah dulu, ada Ben Catur di sana, ada Rabiot, ada Arthur di sana, membuka ruang dari sebelah kiri, ada si siapa di situ. Tidak terlihat namanya guys. Buram mata saya. Nah, di sini ada prolific winger di ujung, lalu diumpan ke Chiesa, prolific winger. Ada Danilo di sana. Danilo membuka ruang membantu di sana, ternyata gagal. Ada Goretzka langsung mengoper ke Muller. Muller langsung memberikan ke Gnabry, gagal Danilo untuk menghalaunya, kasih ke Lewandowski ke Sané, ada Alexandro di sana. Gagal guys, di loop sedikit dan oke, nice. Ini offside. Ya offside lah, 1 CB aja di belakang. Jarang-jarang tuh di sisi lini itu terjadi offside, kecuali kamu seperti ini 1 CB. Mantap ini. Pirlo luar biasa, visionnya cukup 1 CB. Jangan-jangan nanti 10 striker yang ada di depan CB-nya 1 aja. Ada striker 9, CB 1. Mantap tuh. Oke, kita balik lagi ke game. Lawan menyerang dari sisi kanan menggunakan Sané di sana dikejar sama Arthur mengejar di sana. Oke, dihalangi. Oke, nice. Sensi Szczesny ya, susah namanya disebutinnya. Oke, nice. Oke, bola ada di kaki kiper saya. Kita buka dari sebelah sisi kanan. Di sini ada Danilo. Danilo memberikan langsung ke tengah lagi ke De Ligt. Pelan-pelan saja, operan 1-2 pendek saja. Nah, pakai pas ya teman-temannya, opernya 1-2. Nah, gunakan pola segitiga seperti yang saya sebutkan tadi di awal-awal, maka kamu akan sukses melakukan operan 1-2 atau tiki taka ala saya ya, ala Pep Guardiola. Saya nggak tahu lagi, beda-beda. Dan versi teman-teman tentunya beda-beda. Kalau mau mengikuti saya silahkan, jika tidak silahkan, tidak ada paksaan dan tidak ada larangannya. Balik lagi ke teman-teman. Nah, di sini kita kembali, Rabiot membawa di sana, kita membuka ruang. Kita agak susah memancing formasi yang seperti Bayern Munchen ini karena juga padat di tengah, ada 5 orang juga di tengah. Kalau bertahan maka akan sejajar sama seperti formasi Pirlo ini. Chiesa membuka dari sebelah kanan, langsung oper jauh ke sana, tapi gagal. Ada Ben Catur di sana, kasih ke Rabiot kasih ke Arthur kembali, kasih ke Bernardeschi ya namanya tuh kalau tidak salah. Nah, langsung kasih, gagal di sana. Ada Alexandro langsung mundur ke belakang, De Ligt nungguin sana di sendirian, kasihan sekali ya, ngopi aja lah De Ligt di situ ya. Tidak ada serangan dari Munchen karena saya mampu menahan bola lama di posisi tengah. Nah, meskipun gagal, si Rabiot masih ada Arthur yang menjaga lini tengah. Kimmich membuka ruang di sana menggunakan operan jauh ya Munchen kali ini. Alexandro di sana kasih Fernandes, kasih ke Arthur kasih ke Ben Catur langsung kasih Rabiot. 3 orang di tengah inilah master lapangan tengahnya atau jenderal lapangan tengah kamu, biar bola itu selalu mengalir ke sisi kiri dan sisi kananmu. Langsung di sana tinggal cus. Nah, sayang sekali Morata mencoba. Sayang sekali Morata gagal di sini guys.
Ada Ginebri langsung ke Goretzka langsung kemana ini? Kasih ke Davies. Oke, mau lomba lari sama Ben Catur. Oke, di sana langsung di sliding sama Danilo. Berhasil guys, tapi langsung disambut lagi oleh Muller di sana. Muller langsung kasih ke Sané langsung Lewandowski di shoot, gagal. Tidak semudah itu. Oke, habis babak pertama guys. Hasil masih 0-0, susah sekali membuka ruang dengan formasi 4-2-3-1 milik Bayern Munchen. Tapi saya bisa berhasil 69% memegang bola ya teman-teman. Dan pola serangannya saya terbagi lumayan banyak dari sisi kanan dan tengah karena mengalirkan bola untuk ke sisi kanan dan sisi kiri. Kita lanjut ke babak kedua. Munchen membawa kasih ke Goretzka langsung ke belakang, sepertinya dia ingin long pass guys. Nah, ternyata benar sesuai prediksi. Ya, ingat kembali, satu back sudah pasti kamu akan terkena long pass. Kalau kamu sebagai lawan ya, pasti gampang terkena offside ketika melakukan long pass. Sini pelan saja, ada Arthur di sana. Arthur membagi Bernandes, kasih ke Alex. Maaf ya, penyebutan namanya salah karena lidah saya masih kebelit-belit. Ada Chiesa di sana, luar biasa. Chiesa lagi naik daun nih. Oke, ada Rabiot di sana membuka ruang. Ronaldo kasih ke Morata di shoot, guys. Nice. Si Neuer luar biasa. Ada yang kemarin nyebut Neuer itu Neuer. Nah, saya sebut sekarang Neuer ya. Nah, kita kasih corner di sini. Sayang sekali tidak ada yang nanduk. Ada Sané di sana, oper jauh langsung ke depan. Lewandowski sendirian, De Ligt di sana ada 3 orang, 2 lawan 5 sekarang. Cepat sekali kan mundurnya lini tengah formasi ini. Jadi jangan khawatir. Ada Arthur di sana, ada kasih ke Ben Catur, ada ke Rabiot gampang sekali kasih ke Morata dan ternyata offside Morata. Dikit tipis padahal. Kalau enggak mantap itu. Oke, pause dari lawan. Kita tunggu, sepertinya dia ingin mengganti. Oh, masuk ke Coman. Lewandowski tidak dipakai, guys. Kenapa? Padahal nggak sakit nih, padahal preset tim. Oke, gagal dia di sini long pass-nya. Tidak semudah itu karena kiper saya ofensif, maka akan langsung otomatis maju jika terkena long pass seperti itu. Oke, dia membuka ruang kembali, mundur ke belakang. Ada Neuer kasih ke Sule kasih ke Alaba dengan operan jauh. Alaba langsung kasih operan ke depan. Tidak semudah itu, ada De Ligt. Oh, Muller sekarang yang menjadi strikernya. Kita kasih ke Danilo langsung oper ke Ben Catur langsung ke Chiesa langsung membawa apa yang akan dilakukan, dioper jauh langsung ke Morata lolos. Oh, ternyata gagal. Ada Ben Catur lagi, ternyata pelanggaran. Mental sekali itu Alaba, paling keinjak doang tuh tali sepatunya kan. Kadang wasit Konami ini memihak sekali ya. Tolonglah Konami. Oke. Ada Davies di sana, kasih ke Goretzka kasih ke Davies. Dia bermain mengundangkan speed ini lawan saya. Di sini saya bermain slow saja. Ada Morata di sana. Oh, di sliding gagal. Alaba luar biasa, main keras kok ya. Oke. Ada Danilo mencoba di sana mengoper, gagal. Ada Chiesa, gagal juga. Throw in, masuk ke dalam. Operan ke dalam. Maksudnya apa ya? Lupa saya sebutannya. Ada Rabiot di sana, ada Arthur buka ruang lagi sebelah kiri. Dari kanan tadi tidak tembus-tembus. Kita coba dari kiri. Ada Ronaldo mengoper pakai back heel, gagal di sana. Ada masuk Fernandes dan shoot. Gagal guys. Sesuai dengan prediksi saya di depan tadi ya video ya teman-teman. Pasti si prolific wingernya akan masuk seperti itu. Teman-teman bisa lihat lagi di di bagian depan di mana saya membuat pola serangan dari formasi 1 CB Pirlo ini. Berhasil guys, masuk 1-0 tadi Morata karena hoki juga itu blunder kipernya. Langsung di long pass lagi, tenang saja. Juventus membawa kiper yang ofensif, jadi langsung maju. Alexandro membawa di sana, langsung kasih ke Bernandes. Nah, susah banget namanya. Arthur di sana. Oh, ada Ronaldo di sana, kasih lagi kembali ke belakang. Ada Alexandro, gagal, dihadang sama Leroy Sané. Oke, lemparan ke dalam Alexandro, kasih ke De Ligt di sana membawa, kasih ke Arthur kembali. CB-nya tidak ada, hati-hati guys. Jangan sampai kehilangan bola di sini. Kita main dulu 1-2 santai, buka ruang. Chiesa di sana. Ini bukan sangkar burungnya teman-teman, ini namanya build up. Kalau sangkar burung itu berada di lini tengah, di lini belakangmu dan operannya selalu ke kiper. Nah, kalau seperti saya ini disebut build up. Jadi tolong bedakan.
Jangan kalian tiba-tiba, ini kan sangkar burung, abang ini nggak ngerti nonton bola sana. Ya, saya nggak nonton bola, saya nontonnya catur, ya, paham ya? Nah, direbut Kimmich di sini. Ada Rabiot. Rabiot membawa, kita kasih long pass dikit. Nah, cantik sekali long pass lah. Apa pula nggak malu. Dan shoot. Mantap. Dua striker di depan memang gampang sekali untuk melakukan long pass. Tutorial long pass ada di video di bawah ini, 2 video di bawah ini. Silahkan diperhatikan dan dipelajari. Dan sudah selesai, saya mampu membuat 2 gol dengan posisi saya membawa bola 66%. Nah, jadi itu tips, trik, dan analisa saya bagaimana menggunakan formasi 1CB, yaitu Maestro Pirlo. Luar biasa. Mungkin memang bawaannya Pirlo itu adalah pemain gelandang, maka mungkin dia lebih suka bermain 1-2, operan-operan dan long pass dari tengah seperti tadi itu. Jadi sekian dari saya untuk tips, trik, dan analisanya. Semoga bermanfaat. Salam Pandaman.